Oke, anak-anak Bapak, kita ketemu lagi di pertemuan yang kedua ya, yaitu kita akan mulai materi kita yaitu tentang fungsi palet dan numbering pada Microsoft Word ya. Seperti penjelasan Bapak di pendahuluan yaitu di pertemuan sebelumnya. Nah, maka materi kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menggunakan fungsi palet. Nah, oke, anak-anak Bapak, yang penting sekali yang kalian harus pahami lagi adalah jangan lupa materi kalian yang sudah dapatkan di semester 1 itu khususnya di menu ya. Di sini ada menu ya, menu file. Menu file ini kita bisa gunakan untuk membuat dokumen baru ya, ini bukan dokumen baru. Yang ketiganya itu membuka, kalau sudah pernah kita buatin atau kita sudah pernah mengetik, sudah disimpan di komputer, kita tinggal open, buka lagi materi yang lama. Ini adalah menyimpan ke file yang sama. Nah, ini kalau save as itu fungsinya adalah menyimpan ke file yang berbeda dengan sebelumnya. Oke, untuk print itu adalah untuk mencetak ke printer atau mencetak ke layar dulu sebelum dicetak. Nah, selebihnya itu adalah close, yang lain itu tidak terlalu begitu penting sekali ya. Yang di menu file ini ada new, open, save, save as untuk menyimpan ke file yang berbeda, print dan close. Oke, anak-anak Bapak, kita masuk di menu home. Menu home ini kita sudah pelajari kemarin ya, semester 1, mulai dari jenis huruf, ukuran, baru memperbesar ukuran, memperkecil ukuran, ini mengubah huruf besar menjadi huruf kecil, atau mengubah huruf kecil semua, atau mengubah huruf besar pada setiap kata dari tulisan yang kita miliki. Ya, ini. Jadi ini ada sentence, ini mengubah kalimat seperti biasa normal. Ini mengubah ke kalimat atau paragraf kita atau isi dari dokumen kita menjadi huruf kecil semua, ini menjadi huruf besar semua. Ini setiap kata dari ketikan kita huruf besar. Nah, ini setiap awal kata dari ketikan kita menjadi huruf kecil, yang lainnya huruf besar. Cuma awal katanya saja. Nah, ini kita sudah pelajari kemarin. Ini bold. Bold ini sudah kalian pelajari kemarin ya. Ya. Bold ini sudah dipelajari ya. Italic ya, memiringkan tulisan. Underline untuk membuat garis bawah ya. Ini sudah kalian pelajari kemarin ya. Ini membuat garis bawah seperti ini ya. Ini sudah. Nah, yang lainnya sudah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fungsi balet. Nah, balet ini fungsinya adalah membuat balet ini berfungsi untuk memberikan tanda atau balet ya, tanda atau balet atau simbol atau gambar pada beberapa paragraf yang kita pilih ya. Nanti kita Bapak contohkan. Nah, balet ini modelnya hitam bulat bisa. Selain itu ada juga model-model lain seperti centang, checklist, atau gambar yang banyak model-modelnya ya. Nah, contoh balet ya, contoh balet ini ya, contoh balet yang ini. Contoh balet ini. Nah, ada di sini. Nah, ya, ada di sini ya. Ini adalah contoh balet ya. Mana baletnya, ini dia. Nah, ini balet ya. Ini balet ya, itu balet. Ya, ini balet. Yang bisa kalian yang bisa kita gunakan yang ini. Ini balet nih. Ini balet. Ya. Nah, bagaimana penggunaannya? Silakan. Nah, sebelum kita pakai ini, balet ini, maka contoh ya, ini saya Bapak buat contoh seperti ini. Contoh penggunaan balet ya, nih. Contoh penggunaan balet. Nah, misalnya seperti kalimatnya seperti ini. Kelas 7 SMP Negeri 1 Kuba terdiri dari 6 rombongan belajar atau 6 kelas ya. Di antaranya titik 2. Nah, seperti ini. Nah, ini balet. Ini kita bisa buatin. Yang di depan ini adalah balet. Ya. Yang di depannya ini adalah balet ini ya. Ini adalah balet semua. Ini balet. Nah, caranya supaya bisa ada checklist seperti ini, bagaimana? Nah, kita buat seperti ini ya. Nah,
Ini saya Bapak hilangkan dulu semua. Nah, ini Bapak blok dulu. Nah, karena ini yang kita bikin baletnya, maka kita klik di sini. Nah, ini semua balet. Itu makanya Bapak bilang tadi ada checklist, ada kayak panah, ada titik bulat, ada titik, ada bulat kosong, ada kotak kosong, ada bentuk gambar. Nah, nanti perhatikan ya. Di sini nanti akan berubah-berubah. Ketika Bapak tunjuk di sini akan berubah-berubah di sana. Itu dalam balet. Nah, contoh itu ya. Nih, ya ini. Nah, ini contoh-contoh balet yang ada di Microsoft Word. Tinggal kita pilih, misalnya kita mau minta bikin seperti ini. Nah, ini menjadi kotak-kotak kecil di bawah ini. Ini adalah balet. Modelnya atau simbolnya, gambarnya adalah kotak 4 kecil-kecil. Nah, ini adalah balet. Ya, ini adalah bentuk balet. Nah, ya, itu bentuk balet. Jadi itu mengenai balet. Nah, bagaimana dengan numbering? Nah, perhatikan ya, numbering. Nah, Bapak masuk ke bawah ya. Masuk ke bawah. Ini contoh lagi. Numbernya adalah sama seperti balet. Letak perbedaannya cuma bentuknya ya. Bentuknya. Kalau balet itu simbol-simbol, gambar atau bulat atau tanda checklist. Jadi intinya simbol dia sebenarnya. Nah, tapi kalau numbering namanya number ya, number berarti nomor, huruf atau apapun apa namanya, huruf atau nomor ya. Contoh ya, kalau numbering ini menggunakan nomor atau angka dalam penandaan paragraf yang dipilih. Coba lihat gambar model numbering di bawah ini. Ini contoh ya. Nah, ini Bapak bikin sini contoh. Nah, sama seperti tadi ya, sama seperti tadi bahwa kelas 7 terdiri dari kelas 7 SMP Negeri 1 Kopo terdiri dari 6 rombongan belajar itu atau 6 kelas di antaranya titik 2. Nah, contoh seperti ini. Ini adalah numbering ya. Ini adalah numbering yang sudah Bapak buat di sini adalah ini namanya numbering. Nah, nomor 1 kelas 7A, nomor 2 kelas 7B, nomor 3 kelas 7C. Nah, seterusnya. Nomor-nomor ini adalah numbering. Nah, coba kita praktekkan lagi. Contoh di sini adalah Bapak, tapi harus diblok dulu ya. Yang kita mau bikin numberingnya itu diblok. Nah, contoh ini adalah numbering. Nah, Bapak klik di sini ya. Di sini ada klik numbering. Nah, contoh ya. Ini numbering bisa seperti ini. Ya. Nina berbeda ya. Beda. Ini 1 2 3 4 5 tapi pakai titik. Nah, ada lagi numbering seperti yang awal tadi. Ini contoh seperti ini. 1 tutup kurung kelas 7A, 2 tutup kurung kelas 7B. Nah, ada seperti itu. Ada yang lain lagi. Ada yang misalnya kita bisa gunakan angka Romawi. Nah, ini Romawi 1, Romawi 2, Romawi 3. Atau kita bisa pakai huruf. Ya. A, B, A kelas 7A, B kelas 7C, C kelas 7D. Boleh. Itu masih semuanya sama dengan numbering. Nah, apalagi? Nah, bisa kita buatin huruf kecil seperti ini juga. Atau bisa kita buat seperti ini huruf kecil, tapi tidak ada tutup kurungnya. Itu seperti ini ya. Nah, itu adalah bedanya. Ini adalah numbering. Bedanya dengan balet apa tadi? Nah, ini kalau kita contoh buatin balet. Nah, ini balet. Dia simbol-simbol. Ya. Nah, karena kita posisinya di numbering, kita buatin numbering. Nah, jadi bentuknya adalah seperti ini. Ya. Ini adalah numbering. Ya, numbering. Yang Bapak kotak-kotak itu adalah, yang Bapak buat kotak-kotak itu adalah numbering. Contoh lagi ya. Ini, nah, berubah-berubah nak ya. Nah, ya, yang di dalam kotak-kotak itu yang berubah-berubah itu adalah numbering. Ya, itu adalah numbering. Jadi, nah, itu adalah penjelasan sedikit ada tentang fungsi dari balet dan numbering yang ada di Microsoft Word. Nah, ada di mana? Ada di menu home, nah ya. Pastikan ada di menu home. Balet itu ada di mana? Ada di menu home. Nih. Ya, ada di menu home. Ini nak ya, ada di menu home dan masuknya kemana? Ada di sini. Ini namanya balet. Nah, menu home ke numbering. Nah, itu adalah numbering. Kalau
ya. Nah, kalau balet, kalau ketika kita klik ini maka hasilnya seperti ini. Nah, kalau numbering hasilnya yang ini, ya. Itu nah, kalau mengenai numbering. Jadi Bapak berharap kalian sudah paham mengenai fungsi dari balet dan numbering. Dan mudah-mudahan dengan dipraktekkan seperti ini kalian juga bisa lebih paham lagi. Oke, terima kasih. Itulah materi Bapak untuk pertemuan kedua mengenai fungsi balet dan numbering. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti kita di pertemuan berikutnya atau pertemuan ketiga. Mungkin sebab akan ulas lagi, Bapak akan ingatkan kembali mengenai paragraf ya. Paragraf itu perataan atau alignment, perataan-perataan yang ada di tersebut. Itu untuk pertemuan ketiga nanti. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, selalu pakai masker ketika kalian keluar dari rumah, dan jaga stamina tubuh supaya tetap sehat dan tidak terjangkit atau terjauh dari penyebaran virus COVID-19. Terima kasih, sampai jumpa kembali.